hanya karena klakson mobil atau deru angin di luar rumah. Dan kalau sudah begitu, timbul kecemasan yang tidak menentu. Hal inilah yang menjadi hambatan pribadi saya selaku pengarang. Ini semua karena buku. Saya senang membuat cerita misteri. Apa saya sudah gila, dokter? Nona Ayu Tresna tidak gila. Lalu apa, dokter? Nona menderita penyakit yang disebut agorapobia. Longgarkan perasaan Nona. Kunci kesembuhannya ialah bersikap santai. Doro Ayu, menikah tenanton rawuh. Halo. Aduh, 3 kali aku menelpon kemari. Tak seorang pun mengangkatnya. Maaf, Den. Kabelnya saya cabut. Apa kata doktermu? Unjukanipun, Bi. Ini bawa ke dalam ya. Ada yang nggak beres ya? Aku ingin menulis di tempat yang betul-betul tenang. Ayo. Ya, Lama aku mengenalmu, tapi aku belum bisa memahamimu. Mas Anton, kau sudah banyak membantuku. Dan Aku ingin melamarmu. kau sahabatku, juga kekasihku. Tuh, perjalanan kita hanya sampai di sini. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan kita dengan jalan kaki? Oh, ayo. Aku ambil gambarmu di sini ya. Oke. Senyum dong. Ya. Itu rumah siapa? Kok kamu jadi bengong? Ada apa sih? Aku seperti pernah mengenal rumah ini. Hah? Mas, ada yang melambai. Ayo kita ke sana. Kukira tidak ada orang di dalam. Mas, aku seperti mencium bau setanggi. Ayo. Kita sudah terlalu lancang, ayo. Rupa-rupanya penghuni rumah ini cuma mereka. Mas Anton, aku menemukan tanda-tanda yang aneh di rumah ini. Orang di sekitar rumah ini pasti ada yang mengenalnya. Selamat siang, Pak. Siang. Ada perlu apa ya? Oh, maaf. Kami ingin ketemu pemilik rumah dekat danau sana. Ada urusan apa? Dan saudara-saudara siapa? Ini adalah Ayu Tresna Ningrat, pengarang. Sedang saya sendiri Anton, kepala bagian sirkulasi penerbit Soraya Jaya. Kalau diizinkan, Nona Ayu ingin menulis di sana. Yang berhak menjawabnya adalah Bapak Raden Ngabei Arya Tejo sendiri. Saudara-saudara, ditunggu di dalam. Baik, Pak. Terima kasih. Monggo. Selamat siang, Pak. Sebentar kita semua. Tinggalkan saja nomor telepon di meja. Nanti kami beritahu. Terima kasih, Pak. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang di rumah kami. Terima kasih. Mudah-mudahan Nona kerasan. Ini Pak Ardan yang selalu bertugas di sini. Pardan? Mari kita bantu Ayu bebenah. Sudah ya, Ayu. Selamat bekerja. Ayo yuk, ayo. Pak Ardan? Tunggu dulu, bagaimana Bapak bisa masuk? Semua pintu terkunci. Saya punya serep seluruh rumah ini. Pak, kaca itu pecah. Hantu barangkali. Sudah? Sudah, Pak. Nona Ayu, rupanya bisa juga naik motor ya. Ini motor inventaris perkebunan. Nona boleh pakai sesukanya. Terima kasih, Pak.
Siapa itu ya? Pak? Mungkinkah Pak Ardan yang melakukannya? Pak Ardan, Ya, boleh saya bicara sebentar? Nona mau tanya apa? Bagaimana kalau kita bicara di dalam? Silahkan. Mau minum kopi atau teh, Pak Ardan? Tidak usah repot-repot. Sebaiknya langsung saja. Nona mau tanya apa? Pak, apa benar rumah ini ada hantu? Saya sering menemukan keanehan-keanehan di rumah ini. Misalnya, Ketikan saya ada yang mencoret-coret. Nona menuduh saya. Sebenarnya yang aneh bukan rumah ini, tapi Nona sendiri. Saya tidak menuduh Bapak. Mana ada seorang perempuan yang berani tinggal sendiri di sini tanpa ada maksud-maksud tertentu. Saya pengarang cerita misteri. Saya senang hal-hal demikian. Jadi Nona kepingin tahu siapa saya, Tarsiman, dan Raden Ngabi Arotejo. Benar. Nona harus tinggalkan tempat ini sekarang juga. Ini bicara baik-baik. Kenapa Bapak mengusir saya? Aku ingin membunuhmu. Membunuh saya? Nih, Jangan lakukan itu, Pak. Tenang. Saya ini orangnya aneh. Kadang-kadang sulit membedakan antara khayal dan kenyataan. Pak Sulastomo, Dalam. ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Tentang apa? Tarsiman. Pak Ardan pernah menyebut-nyebut namanya. Ia seorang peternak ayam di kampung bawah sana. Sebaiknya Nona jangan menemuinya. Selamat siang, Pak Tarsiman. Nama saya Ayu Tresna. lantas mau apa? Bapak pernah bekerja lama di tempatnya, bukan? Untuk melengkapi tulisan saya, maukah Bapak menceritakan ada rahasia apa di rumah itu? Ardan mengatakan... Ardan menyuruhmu begitu? Ardan tidak akan mau menceritakan rahasia rumah itu pada siapapun. Memberimu informasi sama artinya mengorek rahasia pribadiku. Sampai kapanpun saya akan cari tahu. Berdebah, perempuan gila. Aku siap membunuhmu. Jangan lari kau. Tunggu. Sini kamu. Tunggu. Kurang ajar.
Saya Sulastomo. Jangan takut. Bangkitlah. Pak Tomo, Kedatangan saya kemari hanya ingin menyampaikan kabar di Mas Anton. Mas Anton, di mana dia, Pak? Ia cuma pesan melalui telepon. Minggu depan ia datang menjenguk. Mulai malam ini, Nona akan ditemani seseorang. Pak Bokir kan? Iya, Silakan duduk. makasih. Duduk di bawah. Biarin non. Kalau duduk di kursi sering disulan. Ngomong-ngomong, sebelum Bapak jadi centeng, kerja di mana sih? Riwayat bapak mah macem-macem. Pernah jadi dukun, gelandangan, tang parkir, ngejala ikan. Pernah jadi biduan seperti Oma Irama. Banyak juga pengalaman Bapak ini ya. Kalau diceritain nggak bisa sampai pagi. Tidur aja dah. Iya dah. Saya mau jaga. Selamat bertugas ya. Selamat bermimpi. Terima kasih. Cakep juga tuh perempuan. Hah? Hah? Non? Hah? Siapa lu? Apa Bokir? Ada apa lari-lari malam-malam? Hah? Ada setan. Setan? Setan sundel bolong. Tuh, di rumah itu tuh. Mana? Gua kagak lihat apa-apa di situ, tunjukin gua. Ayo, lu jangan takut. Ayo, jangan takut. Mana setannya? Gua sebagai hansip berpengalaman nih. Gua salah lihat kali. Payah lu ah. Ini malam lu mau nggak nemenin gua jaga? Ntar gua lupain singkong rebus. Itu baru musuh gua. Mana dia? Tuh. Ah. Pak Bokir, sak baru makan atuh udah diumpetin aja. Apaan? Singkongnya mana? Lah gua mau ngumpetin. Lah itu. Itu dia. Iya ya. Astagfirullah, nggak salah lagi. Ini pasti kerjaan manusia. Dia mau ngeledek kita. Ngapain di sini? Hah? Orang baru di sini ya? Iya. Tidak, Pak Ikut ke pos. Jangan. Ayo ikut. Gua dapat musuh nih. Kata apa dia bawa itu perempuan itu si bolong. Hah? Tak nengok tak. Iya. Apaan? Apaan sih? Tuh. Ben pagi-pagi sudah kemari. Bapak kapok jaga di sini. Bapak mengasih tahu bentar malam bapak sudah nggak jaga lagi. Nah, kenapa? Dengan saya nggak terima duit, setannya angker banget, sundel bolong. Sundel bolong? Iya. Sudah non, jangan disebut-sebut nama itu. Saya takut. Permisi non. Penduduk menemukan mayat Pak Ardan terapung di danau. Begitu pula Karsiman. Ia tewas amat mengerikan, sementara motor yang Nona pinjam berada di dekat mobilnya yang rusak. Lantas apa hubungannya dengan diri saya? Menurut saya, kematian mereka sangat tidak wajar. Ini pasti bukan perbuatan manusia. Saya menduga mereka tewas dibunuh oleh arwahnya Minati, Siapa dia? almarhum kakak iparku yang tewas lantaran beranak dari punggung. Beranak dari punggung? Ya, Mereka punya salah apa, Pak? maaf, saya tidak bisa menceritakannya. Saya pernah melihat bayang-bayang seorang wanita di rumah ini. Hah? Nona pernah melihatnya? Ya, cerita Bapak benar. Dialah yang membunuh. Nona melihatnya sendiri? Bahkan wajahnya mirip dengan diri saya. Kalau boleh saya bertanya, siapakah kedua orang tua Ayu Trisna ini? Sejak bayi, saya dirawat di panti asuhan. Hah? Mas Anton, mari langsung saja masuk. Selamat siang, Pak. Ini nak, duduk dekat Bapak. Bapak sengaja menelpon Nak Anton. Ada apa, Pak? Adikku Sulastomo telah banyak tahu tentang Ayu Trisna. Wajahnya mirip dengan almarhumah istriku. Jangan takut anakku. Aku adalah ibumu. Ibuku?
Mana mungkin? Lirku, Roro Punira sangat tidak senang sama istriku Diajeng Minati dengan dibantu Ardan dan Karsiman serta Ki Brojo, seorang dukun teluh dah berupaya menyingkirkan Diajeng Minati di malam kelahiran Ayu, malam Jumat Kliwon. Sakit banget. Perutku sakit banget. Sabar, Bu. Aduh, rasa-rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Anak pertama kita telah lahir. Perempuan, Bu. Kang Mas Aryo Bangun, Tejo, Diajeng. Raden Ayu Minati telah wafat, Mas. Hari setelah kematian Minati, aku menyuruh Sulastomo menitipkan bayi itu ke sebuah panti asuhan. Kematian Minati benar-benar memukul jiwaku. Hidup ini seperti sudah tidak punya arti. Aku harus membalas atas kematian Minati. Ini hadiahnya, Ki. Saya minta Ki Brojo menghabisi nyawa bayi itu juga. Saya tidak ingin warisan Mas Ngabei jatuh ke putrinya kelak. Membunuh bayi yang masih bersih bukan pekerjaan gampang. Hadiah ini saja masih belum cukup, dan kematian ibunya yang tidak normal. Lantaran melahirkan dari punggung, dia akan menjadi setan Sundel Bolong. Saya tidak peduli mereka mati jadi apa. Yang penting mereka mampus semua. Sekarang ini saya masih jadi selirnya. Nanti kalau sudah resmi dinikah, kalau perlu, dia pun kita bikin mampus. Boleh saya bicara sebentar? Kalian berdua pulang saja. Mari, Jeng. Kang Mas. Kalian semua binatang. Biadab. Sana, ayo. Kami adalah saksi mata pembunuhan yang Doro lakukan. Kami siap lapor polisi dan Doro akan dihukum pancung. Tidak. Kalian boleh bunuh aku. Ayo tembak aku. Ayo bacok. Ayo tembak. Tidak, Doro. Peristiwa ini akan tetap menjadi rahasia kita bertiga. Asal Doro setuju persyaratannya. 3 kekayaanku terpaksa aku berikan Ardan dan Karsiman agar mereka tutup mulut. Maksud Bapak? Justru sikap demikian inilah yang membuat aku tersiksa. Aku adalah pembunuh buronan.
Mas? Kenapa Bapak tidak memperhatikan Trisna? Aku tidak mau. Kalau dia tahu ayahnya adalah seorang pembunuh. Ini testamennya. Sekarang kau sudah tahu siapa orang tuamu. Keluarga kita telah dirusak oleh manusia-manusia syirik. Tetapi ibu sudah menumpas mereka. Maafkan ibu tidak bisa membesarkanmu. Maafkan ibu, nak. Sudahlah, anakku. Kita harus pasrah semuanya. Ibu tidak bisa lama-lama tinggal bersamamu. Cepat temui bapakmu. Ibu harus menjemputnya. Ngebut, Mas. Mas, istighfar, Mas. Bagaimana kalau Ayu saya jemput sekarang? Iya. Trisna, Kak, Mas. Anakku. Bapak,